Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ikhwan akhwat al-fakir, seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan salam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita masih diberi panjang umur, serta diberi afiah, sehat badan, sehat batin. Alhamdulillah. Ini adalah merupakan suatu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Coba kalau kita melihat di rumah sakit. Orang-orang pada rebah, banyak bergeletakan di tempat-tempat tidur atau di tempat-tempat yang disediakan untuk merawat berbagai macam penyakit. Sungguh dahsyat Allah subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya penyakit, kita tidak mengetahui nama-nama penyakit. Tapi kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesehatan, keafiahan. Ini adalah suatu nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang sangat luar biasa, sangat berharga. Adalah istilah pepatah kata yang mengatakan, sehat itu adalah mahal. Betul, sehat itu adalah mahal. Ada orang punya penyakit berbagai macam. Ya, seperti apa? Pengentalan darah. Seperti apa? Berdarah, otak berdarah, atau pendarahan otak. Dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita memberikan kesehatan. Itu ada suatu nikmat yang sangat luar biasa kepada kita. Kita syukuri nikmat itu. Seperti apa mensyukuri nikmat? Itu kan. Mensyukuri nikmat itu adalah dipergunakan yang Allah berikan kepada kita untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah wujud daripada kita mensyukuri nikmat itu sendiri. Ya, jangan kita diberi sehat badan, malah dipakai kelayaban ke tempat-tempat yang tidak bernilaikan ibadah. Itu merupakan suatu syukur nikmat. Diberi nikmat oleh Allah. Tapi kita tidak syukur nikmat. Bahkan tidak kufur nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Jadi apabila kita bersyukur kepada Allah dalam arti digunakan nikmat Allah itu untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka la'azidanakum, maka akan ditambah, maka ditambah lagi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang lebih besar daripada yang telah diberikan kepada kita. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabil syadid. Tapi kalau nikmat itu tidak dipakai kita menyembah Allah, tidak dipakai oleh kita untuk mendekati Allah, tidak dipakai oleh kita untuk ibadah, maka nikmat itu adalah dicabut ke Allah. Dan kita akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayo kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara beribadah kepadanya lebih semangat, lebih optimis, lebih giat daripada sebelumnya. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Kita ditakdirkan, kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memasuki agama Islam atau masuk agama Islam. Sungguh istimewa. Harus kita syukuri. Karena nikmat ini adalah suatu nikmat yang paling besar. Nikmat ini adalah suatu nikmat yang paling istimewa. Karena kita bahagia dunia dan akhirat. Alhamdulillahi amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Kita beragama Islam, kita harus tahu atas apa Islam didirikan. Maka di sini Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi didirikan Islam itu adalah atas 5 dasar. 1, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi tidak ada Tuhan yang patut, yang hak, yang wajib, yang pantas disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi, meyakini, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Terus wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Jadi kalau kita mengaku, merasa kita itu beragama Islam, tapi kita tidak sholat, ya berarti ini adalah salah besar. Salah besar, berarti kita tidak Islam. Berarti kita bukan Islam. Wa ita'iz zakat. Dan kita harus mengeluarkan zakat tadi. Kalau kita punya harta, punya uang, ya. Kalau kita misalkan sebagai pengusaha, ada zakat tijaroh. Harus tahu. Makanya harus mendekati para ulama, harus mendekati para ustadz, harus mendekati para masyayikh, supaya kita tidak sesat, supaya kita berjalan di dalam jalan hak. Itu adalah kita mengaku Islam, jangan hanya mengaku saja. Beragama Islam, jangan hanya di KTP saja. Harus kita mengeluarkan zakat kalau kita punya usaha, kalau kita punya kerja, ya, kalau kita misalkan bertani atau misalkan kita beternak, berdagang, itu ada aturan-aturan zakat. Harus kita keluarkan zakat. Kalau kita tidak mengeluarkan zakat, ya berarti Islam kita itu tidak benar. Islam itu tidak benar, Islam kita tidak benar. Jadi harus keluarkan zakat. Terus wasomi Ramadan. Kita harus puasa nih. Puasa Ramadan nih, kadang-kadang ya bulan puasa ya baru 5 hari puasa udah pada buka. Terus kadang-kadang itu jadi yang ada yang dagang nasi, yang dagang makanan, yang dagang minuman, ya naudzubillahi min dzalik. Itu padahal puasa Ramadan itu adalah dasar agama Islam.
Memang di situ ada yang boleh tidak berpuasa itu diperincikan orang yang seperti apa. Jadi memang Islam adalah agama yang tidak memberatkan. Yang indah, mudah, enak. Makanya ada yang boleh tidak puasa, tapi orang seperti apa. Nanti itu diatur di dalam ilmu fikih. Makanya kita harus selalu kita aktif, kita harus selalu menyimak tausiah-tausiah keagamaan. Ya, kalau kita ada waktu, ya kita masuk ke madrasah, ke masjid, ke musola, tempat-tempat pengajian, majlis-majlis taklim. Kalau kita tidak ada waktu kena latar belakang kehidupan kita, kerjalah, dagangkah, dan sebagainya, maka minimal kita cari channel-channel tausiah keagamaan. Insya Allah. Makanya di sini Al-Fakir memang tujuan utama yaitu adalah berbagai tausiah, berbagai pengalaman, berbagai wawasan, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita, dan bersilaturahim. Insya Allah. Ya, di lain atau di samping atau selain daripada channel As-Sudamiluha, masih banyak channel-channel yang bergerak di dalam tausiah atau berbagi ilmu, insya Allah. Minimal, ya kita harus punya channel yang memang bisa memberi ilmu kepada kita, memberi arahan kepada kita yang berdasarkan Quran, hadis, ijma ulama, dan kias. Insya Allah. Puasa Ramadan itu adalah dasar agama Islam. Dan wahajil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan naik haji. Ini naik haji. Kalau kita mampu, kalau kita bisa, kalau kita punya untuk ongkos perbekalan pulang pergi, naik haji. Harus naik haji. Karena naik haji ini adalah dasar Islam. Tapi man istata'a, yang mampu. Yang tidak mampu enggak wajib. Ya, namanya enggak mampu. Yang mampu wajib. Tapi jangan sampai begini setelah kafrah. Wah, ini malah sholat enggak, ya, puasa enggak, naik haji tiap bulan, umroh, ya. Oh, ini ya naik haji tiap tahun, dibela-belain harga berapapun dia naik haji. Jadi haji itu hanya dipakai sebagai tur. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sebenarnya kalau kita memang naik haji karena kita melaksanakan daripada dasar Islam, kewajiban kita, yaitu bagus. Tapi ya sholat dulu, keluarin zakat dulu. Ini jangan zakat enggak, naik haji terus, umroh terus, zakat enggak, puasa enggak, sholat juga belang betong enggak bener. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sholat dulu. Terus kita percaya dulu kepada Allah. Percaya kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW adalah sebagai hambanya Allah dan utusannya Allah. Tuh. Sekarang di kesempatan ini Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan. Satu aurad. Yang mana amalan ini adalah berfungsi, berkhasiat yang sangat dahsyat. Yaitu untuk agar hidup kita kaya raya. Jadi amalan ini kalau kita kerjakan, kita amalkan, insya Allah dijadikan oleh Allah kita orang yang kaya raya. Jadi makanya ba'dul masyayikh, banyak ulama-ulama yang mengatakan aurad ini, wirid ini, kalimat ini adalah setaraf atau seperti kita punya mesin uang. Seperti kita punya cetakan uang di rumah sendiri. Jadi saking gampangnya uang itu. Jadi nggak susah. Jadi kadang-kadang kita kadang-kadang susah aja kebangetan. Kadang-kadang lupa kita gambar uang juga. Amalkan ini, insya Allah. Kita seperti punya cetakan uang sendiri di rumah. Seperti punya mesin uang sendiri di rumah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Tapi sebelum Al-Fakir ke kajian, ke acara inti, yaitu pengijazahan award ini, ringankan tangan untuk subscribe, like, dan komen. Dan silahkan berdoa. Sebaik-baiknya doa, sebanyak-banyaknya doa, dan tulis doa itu di kolom komentar. Karena doa kita yang tertinggal, yang tertulis di kolom komentar akan dilihat oleh jutaan orang saudara-saudara kita. Jadi konsekuensinya kalau doa kita itu diaminkan oleh banyak orang, maka insya Allah doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan share, bagikan video ini kepada siapapun, handai, tolan, saudara, kenalan, keluarga. Ayo, bagikan Al-Fakir ijazahkan untuk semua Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Dan jangan lupa tombol lonceng aktifkan, karena ini adalah merupakan suatu tali ikatan bagi kita di area Al-Hikmah, di area pengijazahan. Tali silaturahmi atau pertalian, kedekatan, ini adalah merupakan suatu jimat atau suatu dorongan doa kita makbul, ijabah, mustajabah. Yakni diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara cepat. Insya Allah. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Kita sekarang langsung ke acara inti, yaitu pengijazahan. Tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyarik wal magharib, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamil Afghanistan, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza, wa khususan ila hadrati abi wa umi, wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat, syai'ulillahi lahumul Fatihah. Setelah ini setelah ini hadarat ya. Setelah ini hadarat dibaca, langsung kita baca auratnya. Tulis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini dibaca 1000. Dibaca 1001 ya, dibaca 1001. Ini puasa kita 5 hari. Puasa 5 hari. Setelah tamat puasa, kita dawam. Dawam itu maksudnya rutin. Kapan rutinnya? Sehabis sembahyang subuh dan sehabis sembahyang maghrib. Berapa? 101. Insya Allah, kalau ini kita kerjakan seperti yang sudah tadi Al-Fakir jelaskan, maka insya Allah rezeki kita mudah, banyak, gampang, melimpah. Jadi kita kayak punya cetakan uang di rumah sendiri. Insya Allah. Ini tentu harus kita punya keyakinan yang mantap. Dan kita harus sabar dalam arti ya terus gitu, sebelum terwujud terus. Insya Allah. Jadi syarat berdoa itu diantaranya daripada syarat doa yang 10 itu adalah bi ghairi milal. Jadi tidak boleh bosan. Jadi ini baru sehari 2 hari, baru sebentar aja udah bosan, nggak boleh. Jadi di dalam berdoa itu harus tekun, terus mayang. Insya Allah. Kalau kita laksanakan seperti itu, insya Allah ini aurat sudah tajribah, ini aurat sudah tasalsula, udah turun-temurun dari nenek moyang kita. Hasilnya sahih, alhamdulillah. Al-Fakir sendiri alhamdulillah telah mengamalkan ini. Hasilnya alhamdulillah.
Inilah yang bisa Al-Fakir ijazahkan, yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga ini menjadikan satu wasilah kita lebih dekat, lebih erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-afu minkum, innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.